Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pemilu 1955. Pemilihan umum pertama kali diselenggarakan pada 29 September 1955, tepatnya pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Penyelenggaraan pemilu 1955 menelan biaya Rp479.891.729. Total biaya tersebut berdasarkan kebutuhan perlengkapan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Dinilai sangat mahal karena kelambatan unit-unit kerja panitia pemilu, hingga akhirnya menambah beban biaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen dan konstituante. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan, walaupun pada akhirnya daerah ke-16 yaitu Irian Barat gagal melaksanakannya karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Dalam perwakilan proporsional, setiap daerah pemilihan akan mendapat sejumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Di setiap daerah pemilihan tersebut, kursi diberikan kepada partai-partai dan calon-calon anggota lainnya sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Sisa suara digabungkan baik antara berbagai partai di dalam satu daerah pemilihan kalau partai bersangkutan sebelumnya telah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa suara, maupun digabungkan untuk satu partai di tingkat nasional. Pendaftaran pemilu 1955 dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Untuk jumlah warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara sebesar 43.104.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87% atau 37.875.000 jiwa yang menggunakan hak pilihnya kala itu. Kalian tahu kan kalau pemilu sekarang itu kan anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut memilih. Nah, pada pemilu 1955, anggota TNI, APRI diperbolehkan menggunakan hak pilihnya sesuai peraturan yang berlaku pada saat itu. Sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Menurut George McTernan Canning, pemilu 1955 sangat penting. Pasalnya, dengan dilaksanakannya pemilu, kekuatan partai-partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu. Terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan, sedangkan kursi konstituante 2 kali lipat lebih besar dengan jumlah 520 kursi, ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Selain pemilihan DPR dan konstituante, pada pemilu 1955 ini juga diadakan untuk pemilihan DPRD. Pemilu DPRD dilaksanakan dalam 2 tahap. Pertama pada Juni 1957 untuk Indonesia wilayah Barat, dan yang kedua pada Juli 1957 untuk Indonesia wilayah Timur. Oleh karena waktu pelaksanaan yang dipisah, membuat pelaksanaan pemilu pada waktu itu menjadi fokus. Ya, sekian materi yang dapat disampaikan dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.